Assalamualaikum King. Mau nanya tentang hukum. Bagaimana hukum menurut King di Indonesia? Oke, hukum menurut saya di Indonesia ini masih lebih banyak yang ketidakadilan ya. Artinya dia lebih tumpul ke atas dan dia tajam ke bawah. Karena memang sudah kita tidak pungkiri gitu. Ya, namanya ini adalah hukum dunia ya, teman-teman. Mungkin ya seperti itu, mungkin karena oknum ya. Jadi ya semoga Indonesia ke depannya nanti bisa memiliki hakim-hakim yang adil ya. Karena akhir-akhir ini sudah banyak dikecewakan gitu, terutama tentang soal korupsi yang hampir ratusan triliun ternyata cuma dihukum 6 tahun. Berbeda dengan beberapa puluh tahun yang lalu, seperti kasus EKTP yang bukan hanya sih sebenarnya tapi dia cuma 2 triliun, tapi itu hukuman untuk pelakunya besar-besar semua. Itu 2 triliun, nah ini hampir 270, itu berapa kali lipat triliunan ya kan? Ternyata cuma 6 tahun, ya itu makanya saya nggak ngerti ya, ini kita itu seperti tidak takut Tuhan gitu ya. Para oknum-oknum ini, oknum-oknum hakim ini tidak takut Tuhan gitu. Jadi bahwa akan ada hari pengadilan yang dimana semua tidak bisa disuap, semua tidak bisa tidak bisa disogok, karena memang Allah adalah hakim yang paling adil gitu. Makanya nanti di akhir zaman akan ada oknum-oknum hakim, oknum-oknum penegak hukum yang mereka akan dihukum setimpal-timpalnya karena mereka tidak menjalankan sebagai hakim seadil-adilnya di muka bumi. Tapi saya yakin masih ada juga beberapa hakim yang benar-benar baik gitu. Jadi ini kita udah benar-benar krisis ya, udah krisis orang-orang jujur gitu. Ya, saya hanya bisa menonton. Di tahun ini kita hanya bisa melihat gitu ketidakadilan di mana-mana gitu. Bahkan ada yang hukuman yang harusnya ringan tiba-tiba diperberat gitu kan. Makanya kenapa saya bilang untuk rakyat kecil tuh benar-benar tajam, tapi kalau untuk mereka-mereka ya yang kita ketahui koruptor-koruptor itu kok kenapa gitu hukumannya tidak sebagaimana mestinya. Artinya ini sudah melukai hati rakyat. Biar bagaimanapun saya juga rakyat gitu. Terus ya mudah-mudahan ke depannya Indonesia akan jauh lebih baik gitu, benar-benar memiliki hakim-hakim yang baik gitu ya. Maka ini harus dibenahi gitu, karena ini benar-benar nyata ya, benar-benar kejadian ini nyata, tidak hoax gitu. Dan rakyat akhirnya seperti kecewa gitu. Ya, jangan sampai rakyat itu tidak percaya kepada pemerintah gitu. Makanya ini harus benar-benar ya setimpal lah hukumannya seperti itu. Seperti biasa kan kalau dulu-dulu ya koruptor itu jarang sih yang dihukum mati ya. Koruptor rata-rata seumur hidup. Kalau nggak seumur hidup, hukuman angka gitu. Seperti itu. Makanya ya saya juga sebagai rakyat ya sedih dan kecewa gitu. Kenapa bisa seperti ini gitu. Mudah-mudahan ya hakim-hakim yang oknum, maksud saya gini. Mudah-mudahan oknum-oknum hakim ini yang mereka tuh sudah mengecewakan rakyat ya, ditindak tegas gitu. Jangan diam aja, jangan dibiarkan korupsi itu menjadi hal yang lumrah di negara ini gitu. Ya kan kasihan rakyat-rakyatnya menderita gitu kan, tapi digerogotin seperti itu ya. Ini sih curhatan hati saya sebagai rakyat ya, seperti itu. Terus saya juga dulu waktu pernah kena kasus hukum juga saya juga seperti tidak merasakan keadilan gitu. Tapi ya sudahlah, saya ikhlaskan saja gitu. Karena ya buat apa saya ungkit-ungkit kembali gitu. Artinya udah walaupun apa yang saya rasakan pada saat itu adalah sebuah ketidakadilan, tapi ya sudah saya pasrahkan kepada Allah. Toh saya sudah menjalankan hukumannya, saya mencoba ikhlas biar saya dapat pahala gitu. Jadi pada saat kita mendapatkan sebuah ketidakadilan,
Tapi kalau kita ikhlas, insya Allah akan ada kebahagiaan di kemudian hari seperti itu. Terus apa lagi ya? Ya tolong di hal-hal yang seperti ini yang sifatnya tidak adil itu, terus juga yang merugikan rakyat juga tolong dibenahi kembali gitu, bahwa setiap manusia di muka bumi ini berhak mendapatkan sebuah pekerjaan yang layak gitu, ya kan, sesuai dengan kemampuannya. Seperti saya sekarang, saya diperlakukan tidak adil. Saya tidak boleh bekerja di sebuah stasiun TV, itu ada sebuah ketidakadilan. Karena apa? Saya juga rakyat, saya juga butuh pekerjaan gitu. Toh pada saat saya juga sudah menjalani hukuman itu semua kan saya sudah selesai. Artinya boleh dong saya sebagai rakyat mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan saya. Nah di sini saya sudah tidak mendapatkan perlakuan adil gitu oleh keadaan, oleh oknum, oleh orang-orang yang ingin merampas saya, seolah-olah saya ini adalah koruptor. Yang harusnya diperlakukan seperti itu adalah koruptor gitu, bukan saya sebagai pelaku seni yang tidak merugikan rakyat gitu kan. Mungkin saya salah pada saat itu, saya sudah membayar itu semua, saya sudah membalas itu semua. Artinya mohon maaf, saya sudah menjalankan keputusan hakim untuk hukuman yang begitu besar menurut saya ya. Tapi ya sudahlah gitu. Toh begitu saya bebas, tiba-tiba ada juga oknum-oknum manusia yang berusaha ingin menjegal saya dalam mencari rezeki. Nah itu juga bentuk sebuah ketidakadilan buat saya gitu, sebagai manusia biasa, sebagai warga negara yang ingin mencari pekerjaan. Nah di sini saya sudah tidak mendapatkan perlakuan adil gitu oleh keadaan, oleh oknum, oleh orang-orang yang ingin merampas saya, seolah-olah saya ini adalah koruptor. Yang harusnya diperlakukan seperti itu adalah koruptor gitu, bukan saya sebagai pelaku seni yang tidak merugikan rakyat gitu kan. Mungkin saya salah pada saat itu, saya sudah membayar itu semua, saya sudah membalas itu semua. Artinya mohon maaf, saya sudah menjalankan keputusan hakim untuk hukuman yang begitu besar menurut saya ya. Tapi ya sudahlah gitu. Toh begitu saya bebas, tiba-tiba ada juga oknum-oknum manusia yang berusaha ingin menjegal saya dalam mencari rezeki. Nah itu juga bentuk sebuah ketidakadilan buat saya gitu, sebagai manusia biasa, sebagai warga negara yang ingin mencari pekerjaan. Ini harusnya yang hal seperti ini dibantu, bahwa sekali lagi kita punya undang-undang tentang tentang harkat martabat dan pekerjaan yang layak. Ini saya tidak mendapatkan keadilan itu, bahwa kok semua orang bebas bisa bekerja di mana-mana, mau di TV mau di mana ya, dengan kasus apapun, kok saya tidak boleh. Nah itu yang saya tidak mendapatkan keadilan. Mudah-mudahan suatu saat nanti saya akan mendapatkan keadilan itu kembali untuk pribadi saya, dan juga mudah-mudahan orang-orang yang pernah memiliki sebuah kasus, tapi kasus itu sudah selesai, sudah ingkrah, sudah menjalani hukumannya, juga silakan bekerja sesuai dengan kemampuan. Yang penting jangan makan uang rakyat, jangan merugikan rakyat gitu. Bekerjanya artinya jangan korupsi lagi, jangan melakukan hal yang tidak baik lagi gitu. Karena kita kan sudah menjalani hukuman seperti itu. Jadi untuk apa diungkit kembali, apalagi dicari-cari lagi masalahnya, kan udah selesai. Tuh, saya merasa tidak mendapatkan sebuah keadilan. Mudah-mudahan suatu saat nanti ya saya mendapatkan keadilan yang benar-benar seadil-adilnya untuk pribadi saya. Dan untuk yang lain juga mudah-mudahan yang memiliki kasus atau kasus apapun juga setelah mereka selesai dengan menjalani hukumannya juga mendapatkan keadilan sebaik-baiknya, karena mereka sudah menjalani semua itu gitu, hukuman itu dengan baik. Kecuali satu, sudah ada kasus tapi tidak diproses. Nah itu wajib dikejar. Ya, ada beberapa kasus-kasus juga yang sudah ada saksinya, terus juga udah jelas kejadiannya, ini malah digantung, ya kan, malah orangnya masih berkeliaran. Itu yang harus dikejar. Jangan orang udah menjalani hukuman kok masih dikejar, masih dicecar, ya. Kecuali memang hukumannya tidak setimpal ya, seperti saya bilang tadi gitu, nggak sesuai gitu kan.
Ya, boleh dipertanyakan tentang hukumannya gitu. Kok hukumannya sedikit gitu? Ya, seperti itu dipertanyakan gitu. Oke, mudah-mudahan suatu saat nanti negara kita ini benar-benar memiliki sesuai dengan pasal kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berhak, yang memang salah harus dihukum, tapi dihukumnya juga sesuai dengan kejadian. Ya, kadang-kadang ada masalahnya ringan tapi hukumannya tinggi. Kadang-kadang ada masalahnya berat, masalahnya benar-benar fatal ya, merugikan rakyat banyak, kok hukumannya kecil. Itu yang nggak bisa diterima. Itu kok lebih berat hukuman antara pribadi dengan pribadi dibandingkan hukumannya dengan masalah sendiri dengan rakyat banyak. Nah, itu nggak boleh gitu. Ya seperti saya, hukuman saya pribadi, masalah saya pribadi dengan pribadi, tapi hukuman saya tinggi banget. Bahkan saya sempat ditangkap KPK juga, ya kan? Ya, itu memang salah saya gitu. Karena saya bingung juga gitu kan. Tapi ya sudahlah, itu kita tidak usah diungkit lagi gitu. Toh saya tidak korupsi, itu yang digunakan juga uang pribadi. Tapi tetap yang namanya suap itu tidak boleh, tidak baik gitu kan. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan Indonesia akan memiliki hakim yang adil seadil-adilnya dan menghukum manusia dengan seadil-adilnya. Amin ya rabbal alamin. Supaya rakyat yang lain tidak menjadi korban, ya, supaya rakyat lain mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Oke, seperti itu.